Kembali dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Diawali dengan kabar duka kebakaran hebat di kawasan Jalan S. Parman, Banjarmasin. Kita juga akan menyimak kronologi penundaan ujian siswa, kisah pilu siswa yang kembali ke sekolah yang hangus, pengungkapan kasus pembunuhan, hingga dampak pelemahan rupiah terhadap harga oli. Bersama saya Tasya Euni, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Musibah kembali mengguncang Banjarmasin Rabu pagi. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan S. Parman. Sedikitnya 8 rumah warga dan sejumlah ruang kelas di kawasan pendidikan Muhammadiyah terdampak hebat akibat api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kita mendoakan agar para korban diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Api yang berkobar sejak pukul 4:50 waktu Indonesia bagian tengah Rabu pagi di Jalan S. Parman, Gang Kalimantan 1 ini berawal dari rumah warga. Sebanyak 8 rumah warga hangus terbakar, dengan 6 buah rumah hangus atau rusak berat dan 2 buah rumah lainnya rusak ringan. Saat diketahui warga, api yang berasal dari rumah warga ini sudah langsung membesar hingga tak lagi dapat dipadamkan oleh warga sekitar. Besarnya kobaran api ini diduga disebabkan bahan bangunan didominasi bahan kayu, ditambah sulitnya pemadam kebakaran mengakses air sebab air sedang surut. Menurut Ketua RT setempat, api disebabkan berasal dari konsleting listrik. Ya, untuk daripada penyebab kebakaran ini masih kita lagi kan kemungkinan menurut daripada informasinya adalah konsleting. Pas kita mau hendak melanggar, kita kan melanggar, nah kita kan belakang lah gitu kan. Kalau melihat daripada ini maka kita langsung besar. Tak hanya itu, dampak dari kebakaran ini juga merembet ke sisi bagian kanan gedung kawasan pendidikan Muhammadiyah. Setelah sekitar hampir 2 jam, petugas Pemdam kebakaran berhasil memadamkan api yang berkobar. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kerusakan akibat kebakaran di Jalan S. Parman ternyata lebih luas dari perkiraan. Api yang bermula dari rumah warga merembet ke kompleks pendidikan Muhammadiyah. Hasilnya 18 ruang kelas dan 30 unit komputer hangus terbakar. Imbas dari kejadian memilukan ini, kegiatan ujian di 2 madrasah terpaksa ditunda sementara. Sebanyak 18 ruangan dari gabungan 2 sekolah madrasah Muhammadiyah ini hangus terbakar dampak dari api yang membakar rumah warga di Gang Kalimantan 1 Rabu pagi. Dari gabungan 2 sekolah ini, diantaranya 10 buah sekolah madrasah Tasnawiyah Muhammadiyah 1 dan 8 buah ruang madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Tak hanya itu, 2 ruang laboratorium komputer yang berisi 30 buah komputer tak dapat diselamatkan. Akibatnya, sekolah yang seharusnya melaksanakan ujian harus meliburkan diri hingga 2-3 hari ke depan. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 bilang, pelaksanaan ujian sekolah akan diusahakan dilaksanakan di ruangan masjid agar para siswa dapat melaksanakan ujian kenaikan kelas. Ya, ini yang kami pikirkan. Kalau ulangan mungkin nanti kami bisa minjam di lokal masjid aja. Karena di masjid itu kan ada lantai 2, mungkin kami nanti di masjid aja sementara belajar. Liburkan dulu sementara untuk 2-3 hari ini, menenangkan ini dulu suasananya, sekalian bersih-bersih. Ruangan kami juga berantakan karena air masuk ke dalam ruangan kantor. Jadi kami bersihkan dulu, nanti kalau setelah kami suruh turun, baru langsung ulangan mereka. Sekolah dengan bangunan hampir seluruhnya berbahan kayu ini sudah sejak tahun 1960 berdiri dan usianya hampir 60 tahun lebih. Pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin bilang akan mengkoordinasikan kepimpinan Muhammadiyah lainnya
untuk mendiskusikan sekolah yang terdampak agar dibangun jadi lebih baik lagi. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan komunikasikan dengan seluruh perangkat di pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1 untuk bagaimana mengatasi supaya kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan dengan baik. Kita bismillah mudah-mudahan ada jalan keluar untuk membangun bangunan baru. Suasana kegiatan belajar akan bisa lebih baik. Karena selama ini memang sudah keadaannya sudah cukup. Karena memang bangunan tua dan ini insya Allah bagian dari hikmah. Mereka berharap proses pembelajaran serta pelaksanaan ujian dapat segera kembali berjalan normal agar siswa tetap belajar dengan nyaman. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesedihan mendalam terlihat di wajah puluhan siswa Madrasah Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Tidak mengetahui adanya kebakaran, para siswa tetap datang ke sekolah pada hari pertama ujian kenaikan kelas. Setibanya di lokasi, mereka hanya bisa terpaku melihat kondisi sekolahnya yang sudah hangus terbakar. Momen ini menjadi pemandangan yang sangat mengiris hati. Puluhan siswa Madrasah Muhammadiyah 1 Banjarmasin ini datang untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Namun, mereka langsung kaget saat mengetahui sekolah telah terbakar. Awali, seorang siswa kelas 11 tampak termenung melihat kondisi kelas yang sudah ludes terbakar. Ia tak mengetahui peristiwa ini. Pertama Pak Ulun awalnya dari rumah ke sini pakai Maxim. Nah jadi kan pakai Maxim, lawas ada yang kebakaran jadi Muhammadiyah aja. Jadi kira di KMD situ perjalanan ke sini lawas bukan nang anunya, ini pakaian ya itu. Kira budayaan aja. Jadi taruh sakan ya kalinya udah sebuju pakaian. Hal yang sama diakui Erika, siswi kelas 8. Nggak tahu. Tiba-tiba pas kesini udah hangus aja. Iya, anak ulangan. Ulangan yang apa nih, kenaikan kah? Ulangan kenaikan ini. Hari pertama baru. Baru pertama. Tadi itu setelah itu ada info dari guru kah? Belum ada sih, belum ada info resmi lah. Tapi kan Para siswa berharap perbaikan ruang sekolah segera diperbaiki agar aktivitas belajar mengajar di kelas kembali lancar. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jejak hukum akhirnya mengungkap kebenaran di balik kematian seorang pria. Sempat diduga korban kecelakaan tunggal, korban ternyata tewas akibat ditusuk oleh rekannya sendiri. Polisi gerak cepat menangkap pelaku yang kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kejadian ini menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Gemilang. Sempat diduga alami kecelakaan tunggal, seorang pria berinisial H ternyata jadi korban penusukan. Sebelumnya korban ditemukan bersimbah darah di samping sepeda motornya di Jalan Basiri, Banjarmasin pada Senin sore. Mencurigai luka di bagian leher korban, polisi melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap MA, seorang pria berusia 52 tahun. Pelaksana tugas Kepala Polresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar bilang, kejadian bermula saat korban dan pelaku pulang usai mengonsumsi minuman beralkohol. Korban yang mengendarai sepeda motor dengan kencang dan ugal-ugalan ditegur pelaku namun tak dihiraukan hingga memicu emosi pelaku. Akibat aksi ugal-ugalannya berkendara, mereka terjatuh dan pelaku yang emosi menusuk leher korban menggunakan wiper mobil. Tidak ada, mungkin yang kita temukan karena pengaruh alkohol saja, jadi spontan. Dalam kondisi tidak sadar diri karena baru mengkonsumsi alkohol mungkin, ya dari tempat mereka kumpul, kemudian yang bersangkutan dibawa pulang oleh si korban, tapi karena korban membawa motornya mungkin agak sedikit ugal-ugalan, yang si pelaku merasa tidak senang dan minta turun, memaksa turun. Pada saat
dia paksa turun, si korban jatuh, kemudian dengan emosi dia mencari benda yang bisa dia gunakan untuk menusuk di bagian lehernya. Polisi bilang motif penusukan tersebut hanya sebatas amarah saat berada dalam pengaruh alkohol dan tak ada sebab lain. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa wiper atau alat pembersih kaca mobil, pakaian korban dan tersangka yang digunakan saat kejadian, sebuah sepeda motor dan sebuah topi milik korban. Atas kejadian ini pelaku dikenakan pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar kini mulai terasa hingga ke sektor otomotif. Di Kabupaten Banjar, harga minyak pelumas atau oli kendaraan meroket hingga Rp80.000 per botol. Kondisi ini justru memicu keluhan bagi pelaku usaha bengkel serta masyarakat yang merasa terbebani oleh kenaikan harga ini. Kenaikan harga minyak pelumas atau oli kendaraan dikeluhkan sejumlah pengendara dan pelaku usaha bengkel di Kabupaten Banjar. Jika biasanya kenaikan harga oli berkisar di angka Rp500 hingga Rp2.000, kini kenaikannya terjadi secara drastis. Harga satu botol oli alami kenaikan mulai dari Rp5.000, Rp20.000 hingga Rp80.000, tergantung merek dan jenis kendaraan. Menurut mekanik bengkel, lonjakan harga ini terjadi karena sebagian besar oli yang dijual di pasaran merupakan produk impor yang sangat bergantung pada nilai tukar rupiah. Banyak berkeluh kesah, kenaikannya banyak drastis daripada yang biasanya. Kalau biasanya kan ada yang 500, ada yang 1.000, 2.000 udah. Kalau yang ini? Oh yang ini ada yang 80, ada yang 60, 20, 40. Yang paling murah ya 5.000. Lonjakan harga ini dinilai sangat memberatkan masyarakat di tengah pendapatan warga yang masih tergolong stagnan. Contohnya saja Rofhal, yang biasanya membeli oli seharga Rp55.000, kini naik menjadi Rp70.000 per botolnya. Ini udah sebujur lumayan memberatkan Bang, lumayan ngajin dulu ganti oli model paling 40, 50, ini jadi ke 70 kan berarti hampir 50% lah naik lumayan. Lagi kalau yang Matic, kalau 2 oli biasanya 70.000, 2 sudah olinya ganti dah. Ini 110, 2 ganti. Abang pendapatan situ-situ aja, harga barang ini serba larang. Warga dan pelaku usaha kini hanya bisa berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga barang pokok maupun suku cadang agar tidak kian membebani ekonomi masyarakat kecil. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kebakaran di kawasan sekolah, tragedi pembunuhan, hingga dampak ekonomi terhadap kebutuhan otomotif. Terima kasih telah menyimak jejak digital. Tetaplah waspada terhadap instalasi listrik di rumah. Dan semoga kita selalu dilindungi dari segala musibah. Saya Tasya Euni, sampai jumpa di jejak digital berikutnya. Tetap semangat.